Majelis Jemaat GPIB Penabur Surakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Kiranya melalui ibadah ini persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus semakin erat. Pemberita firman dan pelayan pada ibadah hari ini adalah Pendeta Harsana. Umat Tuhan, mari berdiri menyambut kehadiran Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita melalui firman-Nya. Haleluya, puji Tuhan, puji nama-Nya yang maha besar, agung kuasa-Nya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena nama-Nya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, angkat suaramu jangan bergemar, mati kecapi dan tabung gendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk selamanya, karena nama-Nya untuk selamanya. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita habiskan ibadah Minggu hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats kita Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Terima salam, kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Bersoraklah alam semesta, kau rajaku. Gereja bersyukur, bermadam bermazmur, di hati umatnya, pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, Rajaku. Dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, kami berterima kasih atas penyertaan dan pimpinan-Mu di dalam hidup ini. Kami telah banyak melanggar dan memberontak kepadamu, karena kami sering mengikuti keinginan dan kehendak sendiri, sehingga kami melupakan dan menyimpang dari kehendak-Mu dan perintah-Mu. Hidup kami terjebak pada kesenangan duniawi, hanya untuk memuaskan hasrat nafsu belaka, sehingga rasa malu dan peduli kepada diri sendiri dan orang lain telah tertutup benteng tebal ambisi. Perbuatan maupun perkataan kami menjadi semu agar kelihatan sopan, santun, dan baik. Padahal hati ini penuh dengan kemunafikan dan ketertutupan. Hati dan pikiran kami telah dikuasai iri dengki, dendam,
dan kecemburuan karena kebutuhan sosial ekonomi yang menghimpit dan menjepit, sehingga akal sehat kami hancur. Kebutuhan hidup terus mendesak dan memaksa untuk melakukan tindakan kecurangan dan kebohongan. Perilaku seperti ini kami pandang sudah menjadi lumrah dan benar, sehingga hidup ini tidak lagi memperhatikan etika moral atau dari mana memperolehnya. Pikiran dan hati ini hanya terfokus diri sendiri, sehingga mengabaikan jalan kebenaran Tuhan. Hidup kami menjadi gelap dan muka menjadi muram, menggambarkan penuh kekusutan dan keruatan di dalam hidupnya. Namun kami tetap bangga hidup dalam kegelapan, karena tidak mampu untuk mengoreksi diri atau kaca diri dan mengakui bersalahnya. Hati nurani telah berselimutkan dosa dan kejahatan, sehingga hidup ini menjadi gelap pekat dan jauh dari kebenaran dan terang Tuhan. Kami begitu cepat menuduh orang lain bersalah dan tidak senang adanya kebersamaan maupun keharmonisan dalam hidup ini. Maka mempengaruhi dan provokasi kami lakukan agar kebenaran dan kebaikan tidak dapat berjalan dengan baik. Kami terus dihantui bayangan bersalah pada diri sendiri dan membentuk karakter tertutup, serta dipenuhi kecurigaan-kecurigaan yang negatif terhadap sesama. Namun kami sadar ya Tuhan, bahwa kami telah melakukan banyak kesalahan dan pelanggaran kepadamu, sehingga hidup kami tidak mengerti berterima kasih dari segala kebaikan Tuhan. Kami menyesal atas segala kesalahan yang kami perbuat, dan dengan kerendahan hati kami mohon pengampunan-Mu. Tuhan Yesus berkenan memberikan pengampunan serta memenuhi janji setia-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, baharulah batin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hidup ini tetap di dalam kebenaran Tuhan dan tidak lagi melakukan pelanggaran dosa lagi. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Jemaat, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 yang menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat, setelah kesalahan kita diampuni oleh Tuhan, oleh karena itu marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru yang tertulis dalam Yoel 2, 12-14 yang menyatakan, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu, dan janganlah pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, Gloria bagi Allah Bapa, Gloria, Gloria, Gloria bagi Yesus Kristus, Gloria, Gloria bagi Roh Kudus, Tritunggal yang kudus. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan dan kita mendalaminya. Dan oleh karena itu, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami masih Tuhan kasihi melalui firman yang akan kami terima, dan kami mengundang Roh Kudus-Mu berkuasa hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti firman yang kami terima dan melakukan serta memelihara dalam kehidupan kami, sehingga di dalamnya kami memperoleh pengajaran, kami memperoleh kemerdekaan dari Tuhan. Terima kasih Bapa mendosa kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Jemaat yang Tuhan kasihi, bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, dari Hosea pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Hosea 6 ayat 1 hingga ayat yang ketiga yang menyatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal-abadi. Dari jemaat, tema saat ini adalah berbalik mengenal Tuhan dan dipulihkan. Kita mungkin pernah mendengar, mungkin kita mengalami sendiri, khususnya bagi pecinta alam atau yang naik gunung.
banyak yang tersesat dan mereka mencari jalan keluar dari kesesatan itu. Atau mungkin karena gengsi, atau mungkin mereka tidak mau lagi ingin melanjutkan jalan terus, sehingga akhirnya mereka tidak kembali. Justru mereka semakin tersesat dan tersesat. Bahkan juga banyak di tengah-tengah kehidupan ini, banyak terjadi pembiaran-pembiaran. Orang itu melakukan kesalahan-kesalahan. Kenapa terjadi pembiaran? Karena prinsipnya orang itu membiarkan, yang terpenting adalah orang itu tidak mengusik dirinya maupun keluarganya. Sehingga terjadilah pembiaran-pembiaran dari kesalahan-kesalahan itu. Bahkan juga di tengah-tengah kehidupan keluarga ada terjadi perceraian. Karena apa? Karena mereka tidak setia janji ikatan perkawinan. Nah, karena tidak setia inilah mereka sebenarnya tersesat dari ikatan perjanjian tentang kesetiaan itu, untung dan malang itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita kembali lagi, kita mengisahkan bagaimana Hosea dipaksa harus kawin dengan Gomer. Gomer ini adalah anak dari Diblaim di pasal 1 ayat 3. Hosea ini dia bekerja di Israel Utara, yang saat itu Israel Utara itu sedang makmurnya, mereka sedang jaya-jayanya, mereka hidup serba mewah. Tapi di dalam kemewahan, para pejabat, para penguasa, bahkan iman juga terlibat karena terjadi pembiaran-pembiaran. Para imam dia tidak mau menegur. Justru para imam menikmati dari perbuatan-perbuatan mereka. Walaupun bangsa Israel mereka beribadah kepada Tuhan, tapi mereka tidak tulus dan tidak jujur. Mereka hanya lahiriah saja beribadah kepada Tuhan. Nah, Hosea ini simbol Allah yang setia. Sedangkan Gomer ini ada simbol Israel, ini Israel Utara, 10 suku, sedangkan Yehuda itu 2 suku. Itu adalah Israel yang tidak setia. Nah, dari perkawinan Hosea dengan Gomer ini melahirkan 3 anak, yaitu Yesreel. Yesreel itu artinya bahwa Tuhan akan menghukum. Dan Rohama itu artinya tidak disayangi. Dan Lo-ami adalah bukan umatku. Nah, dari ketiga anak ini kita bisa memandang, bisa melihat bagaimana bangsa Israel itu pada saat itu yang mereka sedang mengalami kejayaan dan sukacita, mereka pesta pora, mereka hidup berpoya-poya. Tapi mereka jauh dari Tuhan, batin dan hidupnya. Sehingga nanti pada akhirnya bangsa Israel akan mengalami kesesakan, penderitaan. Seperti pada pasal 5 ayat 15. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Di sini sebenarnya kunci bagaimana bangsa Israel dia akan mengalami kepahitan, kegetiran, penderitaan. Tapi di sisi lain Tuhan dengan sabar untuk menanti kedatangan umat Israel untuk mendekat dan bertobat kepada dirinya.
Nah, karena bangsa Israel yang dinantikan untuk bertobat dan kembali, inilah bagaimana Hosea itu mengajak dan memanggil bangsa Israel. Yang pertama yaitu seruan untuk berbalik. Pada ayat yang pertama, mengapa bangsa Israel harus berbalik? Kenapa bangsa Israel harus kembali? Pasti ada sesuatu yang salah. Pasti ada sesuatu yang keliru. Tapi panggilan berbalik ini berbalik kepada Allah. Kenapa mereka harus berbalik kepada Allah? Karena bangsa Israel sudah mereka berjalan jauh. Mereka bukan berjalan di jalan Tuhan, tapi mereka berjalan di jalan kehendak dan kesenangan dan keinginan diri sendiri. Maka seruan bagaimana bangsa Israel harus berbalik kepada Allah. Nah, berbalik kepada Allah ini pada saatnya itu pada ayat yang pertama, sebab dialah yang telah menerkam. Yaitu bagaimana di sini Allah menerkam itu Allah yang akan menghukum. Allah yang akan bertindak. Allah yang akan mendatangkan penderitaan dan kesesakan itu karena mereka telah jauh, mereka telah hidupnya nyimpang dari Tuhan. Dan Allah yang menerkam ini bukan karena benci, bukan karena Allah tidak senang, tapi di sini bagaimana Allah itu benci kepada kesalahan-kesalahan. Allah itu tidak menyukai adanya tindakan dan perbuatan kejahatan atau perbuatan dosa bagi umatnya. Dengan hukuman ini supaya mereka itu sadar, supaya mereka itu bertobat. Nah, setelah bertobat mereka harus berbalik kepada Tuhan. Supaya bangsa Israel ini berbalik kepada Tuhan. Nah, apabila bangsa Israel ini berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan. Ayat yang pertama. Dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Yaitu di sini bagaimana Tuhan akan menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit. Nah, kalau Tuhan menyembuhkan kita dari dosa, di sini berarti Tuhan akan memberikan pengampunan dari kesalahan-kesalahan itu. Dan cara Tuhan memberikan pengampunan di sini yaitu bagaimana Tuhan itu membalut, merawat, supaya bangsa Israel itu menjadi sembuh. Nah, untuk menjadi sembuh itu bagaimana bangsa Israel itu melakukan penyesalan terhadap kesalahan dan dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu pada ayat yang kedua itu bicara waktu. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ini bicara waktu sehingga kita bisa tanya kapan waktunya. Nah, di sini kapan waktunya ini yang jelas mau katakan 2 atau 3 hari itu bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan mengambil bagian di dalam kesengsaraan itu tidak akan lama lagi. Bahwa Tuhan akan bertindak. Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan terlibat untuk membebaskan bangsa Israel dari kesesakan-kesesakan itu. Dan 2 atau 3 ini juga bisa bicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Tapi di sini bicara tentang waktu. Bahwa Tuhan akan menolong, tidak akan lama lagi untuk membebaskan dan menyelamatkan bangsa Israel. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, itu bagaimana kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mengenal Tuhan bukan hanya dengan bibir saja, tapi bagaimana kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pengertian kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mengerti bahwa diri kita sendiri itu tidak bisa diandalkan, tidak bisa dibanggakan, tidak bisa diharapkan untuk menolong dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu bagaimana kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak lagi mengandalkan diri kita, tapi hidup yang mengandalkan Tuhan. Nah, kalau orang yang sudah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu tidak ada rahasia lagi, tidak ada yang tersembunyi lagi, tidak ada yang dibohongkan lagi. Mereka terbuka. Nah, orang yang sudah mengenal Tuhan itu tidak pernah mereka berbohong. Walaupun kita sering berbohong, tapi orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia tidak pernah bermain belakang. Dia selalu terbuka. Dia tidak pernah berpikiran negatif sama orang, karena mereka sudah mengenal Tuhan, sehingga tidak ada yang rahasia hidupnya untuk Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengenal Tuhan, disitulah bagaimana akan merasakan kehadiran Tuhan, yaitu di ayat yang ketiga. Bila kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Ia pasti muncul seperti fajar. Kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, disitulah keselamatan, disitulah kehadiran Tuhan akan dirasakan seperti fajar yang memberikan kehidupan, yang memberikan harapan baru di setiap pagi. Fajar itu sebagai tanda mulainya kehidupan baru, mulainya ada kegiatan-kegiatan di mana mulainya bekerja orang. Dan itulah fajar memulai kehidupan baru, hidup yang diperbaharui oleh Tuhan. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dan disinilah Tuhan, kalau kita sudah merasakan kehadiran Tuhan, bahwa kita telah diperbaharui karena kita telah berbalik, disitulah Tuhan akan memberkati, yaitu air hujan. Dia memberikan kehidupan, Dia mengemburkan tanah yang kering, Dia melembutkan hati yang keras. Dia terus mengaliri di tengah-tengah kehidupan ini. Itulah berkat Tuhan, diperuntukkan bagi orang-orang yang berbalik. Nah, berbalik itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kami menghadap ke sana. Kalau saya berbalik ke belakang sini, saya sudah tidak lagi melihat ke depan lagi. Kami sudah tidak lagi tahu di belakang saya, tapi yang tahu adalah di depan saya. Berarti kami berbalik itu meninggalkan perbuatan-perbuatan lama. Nah, perbuatan-perbuatan lama itulah perbuatan kejahatan, perbuatan dosa yang penuh dengan celah, yang penuh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan oleh karena itu berbalik. Sehingga di Yoel 2, jemaat yang dikasihi Tuhan, di Yoel 2 ayat 12, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Di sini yaitu bagaimana berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan itu disertai di sini dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu. Berpuasa itu untuk menyatakan pertobatan itu dengan sungguh-sungguh. Menangis itu penyesalan yang dalam. Sedangkan mengadu itu juga bagaimana dia merasakan kesakitan-kesakitan atas perbuatan-perbuatan dosa itu. Dan ini semua dilakukan dengan segenap hati, bukan hanya di bibir saja, bukan hanya kita hanya di mulut saja.
Nah, oleh karena itu, jemaat yang dikasih Tuhan, bahwa diri manusia tidak mampu lagi menolong dirinya sendiri, tapi Tuhan yang menolong, Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan memberikan kebebasan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan oleh karena itu, bagaimana kita hidup ini selalu melakukan penyesalan-penyesalan? Bagaimana hidup ini mengenal Tuhan dengan baik, supaya kita diberkati Tuhan. Jangan kita tidak pernah menyesal, merasa benar sendiri. Dan kita tidak mengenal Tuhan dengan baik. Jangan sampai kita ini hanya bibir saja kita memuliakan Tuhan, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel, mereka beribadah kepada Tuhan, mulutnya dia memuji Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Dan dia memberikan persembahan, itu hanya peribadahan-peribadahan secara lahiriah. Bisa juga kita dalam kehidupan ini kita beribadah tapi secara lahiriah. Mungkin kita supaya dilihat orang, kita ini rajin beribadah, kita ini rajin persekutuan, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Dan oleh karena itu, bagaimana kita berbalik kepada Tuhan? Kita memulai hidup baru, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Jemaat bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat, kita akan berdoa syafaat. Mari kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Allah surgawi, Allah di dalam Yesus Kristus, kami kembali bersyukur. Saat ini kami boleh bersatu dalam persekutuan dan saat ini berdoa kepadamu untuk mendoakan gereja-gereja Tuhan, khususnya bagi GPIB di mana berada, khususnya jemaatmu GPIB Penabur, Surakarta. Tolong Tuhan berkati, mampukan untuk menjalankan tugas-tugas panggilan dan pelayanan dengan baik. Berkati presbiter yang bertugas, organis, kantoria, multimedia, dan semua yang terlibat saat ini. Tuhan berkati semua ya Allah dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa, kami berdoa juga bagi seluruh jemaat-Mu, berikan damai sejahtera-Mu dalam karya dan pekerjaan mereka masing-masing. Bagi yang bergumul, kami mohon juga terang keselamatan Tuhan. Tolong Tuhan terus bangun iman dan percaya semakin kokoh teguh. Hanya Tuhan yang berkuasa di tengah gereja ini ya Allah. Tolong singkirkan kuasa-kuasa kegelapan yang mengacaukan, yang menghancurkan persekutuan, sehingga terjadi perpecahan-perpecahan karena ada iri dengki, permusuhan, dendam, amarah. Bapa, kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang lemah iman, tolong berikan semangat kuasa Kristus. Bagi yang jauh, tolong Tuhan dekatkan, khususnya yang ada di Sambi. Kami mohon juga kuasa Tuhan yang membuka pintu hati mereka, agar mereka memiliki rinduan kembali dalam kebersamaan dengan penabur. Kami berdoa juga di Bajemore, Tuhan berkati, berikan juga damai Kristus, bahkan ada yang di induk ini juga Tuhan berkati semua ya Bapa. Bapa, kembali kami serahkan pelayanan-pelayanan gereja-Mu, Tuhan berkati. Kami serahkan semua unit-unit misioner, Tuhan berkati semua Bapa. Kembali kami serahkan gereja-Mu dalam tangan Tuhan. Mampukan Tuhan terus berjalan dalam pelayanan-pelayanan seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan harapan-harapan, tolong Tuhan juga terus pimpin tuntun. Bahkan juga mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi, tolong juga Tuhan buka pintu hati seluruh jemaat-Mu, sehingga semua juga mengambil bagian di dalam tugas-tugas pelayanan untuk memenuhi semuanya ya Allah. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang lemah, yang sedang sakit, bahkan dalam pemulihan. Khususnya juga bagi Bapak Soekarto, Saudara Daniel Peritri Pranoto, Bapak Alasan Lumban Tobing, Oma Agustina Katarira Harjo, Bapak Abraham Sunarso, Oma Rika Supali, Ibu Tukiem, Ibu Nur Timur Paindongan, bahkan yang lainnya yang saat ini mungkin sedang batuk, sedang pilek, sedang demam. Kami mohon juga jamahan Kristus Yesus yang akan mengangkat, yang akan memulihkan, menyehatkan kembali. Tuhan yang akan terus mendampingi, menyertai, menopang dan mendukung dan berikan semangat dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Walaupun dalam kelemahan tapi tidak kehilangan harapan, karena Kristus yang selalu ada di tengah-tengah kehidupannya. Bapa, kembali kami menyerahkan gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Tolong Tuhan terus topang dan dukung dengan baik di dalam kegiatan-kegiatannya, bahkan juga di dalam peribadahan-peribadahan selanjutnya ya Allah. Bapa, kami juga mengucap syukur kami boleh melalui minggu lalu bersama dengan Tuhan. Dan kami akan memasuki minggu ini, Tuhan berkati. Tolong pimpin tuntun kami, agar kami boleh memasuki minggu ini bersama dengan Tuhan. Bahkan yang berulang tahun kelahiran maupun perkawinan, juga Tuhan berkati semua ya Allah. Bahwa inilah anugerah Tuhan yang terbesar, inilah karya Tuhan yang sangat agung.
yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu secara pribadi, bahkan keluarga. Dan kebahagiaan ini semakin nyata di saat Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan juga Tuhan yang akan terus memberikan sukacita di tengah-tengah kehidupannya. Bapa, kami juga untuk mendoakan bangsa negeri kami Indonesia. Tuhan berkati Bapa, sertai Bapak Presiden Joko Widodo berserta stafnya sampai ke pemerintah daerah, sampai ke RT, agar mereka juga sungguh-sungguh melayani, jujur, tulus, mengabdi untuk membawa keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa ini. Jauhkan dari orang-orang yang berpikir dan bertindak jahat ingin mengacaukan dan memecah belah negeri ini. Berikan kesadaran dan pertobatan, satukan negeri ini ya Allah, agar terjadi saling bahu-membahu, saling topang-menopang, tidak melihat latar belakang, kondisi, budaya, dan agama, tapi mereka bersatu, berjalan bersama untuk melawan ketidakadilan, melawan kemiskinan, melawan kebodohan, melawan keterbelakangan, bahkan melawan segala penyakit khususnya COVID-19 ini ya Allah. Segera bangsa ini terbebas, segera bangsa ini pulih kembali baik secara ekonomi, sosial, masyarakat ya Allah. Bapak, kami berdoa tenaga sukarelawan TNI, polisi, tenaga medis, Tuhan berkati semua Bapak untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan dengan baik. Dan mereka juga berikan hikmat, kuasa Kristus, tuntunan Kristus. Dijauhkan semua dari mara bahaya, tapi selalu kehadiran membawa sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan ini. Kami berdoa bagi gereja-Mu ya Allah di seluruh Indonesia ini, yang saat ini masih menghadapi kesulitan-kesulitan, baik dalam peribadahan maupun dalam perizinan-perizinan. Kami mohon juga kuasa Tuhan yang membukanya ya Allah, agar masyarakat mereka bersukacita untuk mendukung dan menerimanya ya Allah, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Berilah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 50 ayat yang ke-23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, yang memuliakan aku, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga berpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya,
terpujilah, Ia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, harta dan benda dicukupkan bagiku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah, Ia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Doa syukur. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, begitu indahnya kami berkumpul memberikan persembahan syukur kepadamu dari umat yang telah Engkau berikan kenikmatan ini. Kami menyadari bahwa kenikmatan yang kami nikmati di dunia ini berasal daripada Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah persembahan syukur kami ini, agar berkenan kepadamu menjadi sempurna, sehingga ia layak untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih yang berkenan hadir dan mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya ibadah minggu kita hari ini mendatangkan berkat sukacita dan damai sejahtera dalam hidup beriman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih yang bermaksud atau terpanggil menjadi warga jemaat DPB Penabur Surakarta, dapat menghubungi majelis jemaat dan mengisi formulir pendaftaran di kantor gereja pada setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pada jam kerja pukul 09.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan segenap warga Jemaat DPB Penabur Surakarta mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 11 Oktober sampai dengan 17 Oktober 2020 kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Tuhan Yesus sumber bahagia memberkati dan menyempurnakan sukacita kalian semua. Ibadah dan live streaming. Ibadah tatap muka untuk saat ini masih dilayani pada pukul 07.30 atau satu kali ibadah. Jika ada perubahan akan disampaikan kepada jemaat. Bagi warga jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah minggu tatap muka, masih dilayani ibadah melalui streaming. Alih tugas dan mutasi pendeta disampaikan kepada seluruh jemaat. Yang pertama, berdasarkan surat pemberitahuan nomor 9788 garing 8 Romawi garis datar 20 garing MS titik 20 Romawi tertanggal 24 Agustus 2020 dari Majelis Sinode GPIB bahwa Pendeta Harsana akan dialih tugaskan ke GPIB Jemaat Immanuel Batam. 2. Berdasarkan surat pemberitahuan nomor 9787 garing 8 Romawi garis datar 20 garing MS tertanggal 24 Agustus 2020 yang ditugaskan di GPIB Jemaat Penabur Surakarta adalah Pendeta Peggy Rita Melani Rade Riri Mase. Pandemi COVID-19. 1. Majelis Jemaat menyampaikan himbauan kepada seluruh warga jemaat berkenaan dengan semakin meningkatnya kasus terkonfirmasi penderita COVID-19 di Kota Madya Surakarta dan kabupaten-kabupaten sekitarnya
pada saat pandemi sekarang ini, maka seluruh warga jemaat kiranya untuk selalu memperhatikan kebersihan lingkungan, termasuk di gereja, dan meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan cara selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan di air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer, dan tetap selalu menjaga jarak antar sesama. Terima kasih. Yang kedua, diharapkan kepada genap jemaat yang hadir ibadah minggu di gereja agar supaya berkenan selalu mengisi daftar hadir. Hal ini untuk kepentingan bersama dan mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19. Terima kasih. Warga jemaat baru, telah diterima surat keterangan dari Gereja Masehi Injili di Minahasa, Jemaat Tumau, Hendis Wilayah Tondano. 1. Atas nama Natalia Kristi Tualangi, selamat bergabung di GPB Jemaat Penabur Surakarta. Untuk kelengkapan data administrasi gereja, dimohon kesediaannya untuk menyertakan surat baptis dan CD kalau sudah ada, dan alamat domisili di Solo Raya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Persiapan majelis jemaat. Persiapan majelis jemaat untuk ibadah minggu dilaksanakan pukul 18.00 WIB bertempat di ruang konsistori. Mohon kehadiran seluruh anggota majelis jemaat. Porta keuangan. Bagi warga jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah minggu tatap muka dan ingin menyampaikan persembahannya, silakan masukkan di kotak persembahan di gereja. Gereja tetap dibuka. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat, tamu jemaat yang sudah memberikan persembahan di gereja maupun melalui Bank Niaga atau Bank BNI. Tuhan Yesus memberkati ungkapan syukur saudara. Laporan keuangan dapat Bapak Ibu lihat di warta jemaat hari ini dan dikirim lewat pesan WA melalui korsek-korsek. Aksi 2000. Tuhan Yesus telah memelihara, mengasihi dan memberkati hidup kita sehingga kita dapat kecukupan dan tidak kekurangan. Karena kasih sayang itulah, mari kita memberikan ungkapan syukur melalui aksi 2000 setiap hari per keluarga maupun perorangan. Aksi 2000 ini adalah program sinodal untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus setiap hari. Kepada seluruh warga jemaat yang dengan sukacita memberikan amplop aksi 2000 dapat dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia di ruangan ibadah setiap ibadah hari Minggu atau setiap hari jam kerja kantor. Pemanfaatan lingkungan gereja. Mendukung jalannya pengembangan ekonomi gereja atau PEG DPB Jemaat Penabur Solo, bagi warga jemaat yang mempunyai kerinduan untuk berbisnis atau berusaha menggunakan lahan gereja, dapat mengajukan proposal ke PHMJ. Penggunaan lingkungan gereja dikhususkan bagi warga jemaat atau untuk kalangan sendiri dan tidak dibuka untuk umum. Demikian warta jemaat hari ini. Kami mengundang jemaat untuk hadir ibadah hari Minggu dan mengikuti ibadah streaming mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita berdiri. Pulanglah dan kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan membawa damai sejahtera, dan jadilah saksi-saksi dalam kehidupanmu setiap hari di mana saudara berada untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang padat. Setialah sokongannya tentu di jalan yang berat. Percaya setia
angkatlah hati dan arahkanlah pikiran dan hidupmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.